Radio Sumsel maju untuk semua, masih bareng Iva Imanda di Sumsel maju ya. Iva masih bakal nemenin sahabat Sumsel juga sampai dengan jam 11:30 lah, karena kita mau siap-siap buat sholat Jumat ya. Nah, tadi Ivo sudah ngobrol dan ngajakin buat sahabat Sumsel untuk gabung, karena Ivo hari ini bakal ngebahas keterbukaan informasi publik, mendorong partisipasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik tentunya. Dan Ivo nggak bahas sendirian dong, udah pasti Ivo bahas dengan orang yang berkompeten di bidangnya. Nah, sekarang sudah hadir di studio ada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Bapak Ahmad Khori Kunci, Sarjana Hukum SH. Selamat pagi Bapak. Pagi, luar biasa. Semangat dong Pak, harus Pak dilihat sahabat Sumsel tuh. Boleh Pak sapa-sapa dikit sahabat Sumsel yang sudah gabung sama kita nih. Pagi sahabat Sumsel. Selamat pagi sahabat Sumsel. Mantap. Ya, silakan Bapak, itu sudah. Mari kita sama-sama mengikuti acara di Radio Sumsel Maju pada hari ini untuk membahas keterbukaan informasi publik. Ya. Nah, Bapak, sekarang sahabat Sumsel sudah ada Pak Khori, ini selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumsel. Jadi untuk sahabat Sumsel yang mau bertanya, boleh langsung di komen di kolom komentar kita di aplikasi live. Sekarang kita ada live juga di YouTube, Pak. Dan juga live di website kita dan aplikasi kita juga dengan nama yang sama, Radio Sumsel, yang bisa di-download ya. Dan juga kita sekarang relay di seluruh radio se-Sumatera Selatan, Bapak. PPL Radio Sumatera Selatan. Jadi buat sahabat Sumsel yang mau gabung boleh langsung bertanya, komen pertanyaannya apa, nanti kita bahas dan kita tanyakan langsung ke Pak Khori ya. Dan Pak Khori, langsung aja mungkin ya, banyak sahabat Sumsel mungkin yang masih awam banget tentang Komisi Informasi ini. Nah, boleh dong Pak diceritakan Komisi Informasi itu apa, meliputi apa, terus job desk-nya apa dan lain-lain. Silakan Pak Khori. Ya, terima kasih. Jadi langsung saja. Jadi kalau masalah keterbukaan informasi, kita kan sudah ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, di dalam undang-undang tersebut mengamanatkan setiap provinsi itu harus membentuk yang namanya lembaga Komisi Informasi Provinsi. Nah, bicara masalah keterbukaan informasi, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu menyebutkan bahwa pada prinsipnya setiap informasi itu bersifat terbuka. Artinya boleh diakses oleh masyarakat, dalam hal ini pengguna atau pemohon informasi. Nah, di dalam pasal-pasal undang-undang tersebut mengamanatkan juga setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses yang seluas-luasnya informasi yang ada di badan publik tersebut. Setransparan mungkin gitu ya, Pak ya? Itu amanat undang-undang. Nah, di sisi lain masyarakat juga dalam hal ini pengguna atau pemohon informasi mempunyai hak untuk mendapatkan akses informasi tersebut. Baik. Nah, jadi kalau misalnya ada instansi atau ada badan instansi yang websitenya down, servernya dan lain-lain, apakah itu harus segera diperbaiki atau dibiarkan saja? Karena kan kita tidak tahu Pak, semua masyarakat itu mengakses website itu. Gimana itu Pak? Ya, terima kasih. Jadi amanat undang-undang itu bahwa setiap badan publik wajib, artinya membuka akses informasi yang seluas-luasnya. Nah, dalam hal konteks ini artinya badan publik itu mempunyai kewajiban. Nah, apalagi sekarang di era digital, artinya sudah canggih, ya bisa saja masyarakat mengakses informasi-informasi yang ada di badan publik tersebut. Nah, itu. Jadi tidak mengharuskan, artinya masyarakat itu harus datang ke badan publik, itu tidak juga. Betul. Karena ini di era digital ini sudah canggih. Betul. Itu yang artinya untuk masyarakat.
Nah, ini saya ingatkan lagi bahwa kewajiban badan publik itu untuk membuka akses yang seluas-luasnya informasi yang dikelola oleh badan publik itu. Tuh. Jadi itulah makanya di sosial media kita juga harus aktif ya Pak, dengan website dan lain-lain, aplikasi dan lain-lain ya. Itu apakah tercantum Pak di undang-undang? Apakah satu badan publik itu harus wajib mempunyai akun media sosial, website, aplikasi dan lain-lain? Apakah ada Pak? Ada, diatur itu. Jadi itu merupakan kewajiban untuk badan publik itu menyediakan fasilitas itu, wajib. Nah, itu memang diwajibkan. Jadi ada beberapa badan publik yang kami kunjungi. Ini yang terakhir kami kunjungi ini badan publik Pelabuhan Pelindo 2. Itu sudah sangat canggih. Artinya bagaimana Pak canggihnya itu gimana? Jadi masyarakat untuk meminta informasi itu ya tidak perlu lagi datang ke badan publik itu, tinggal buka aja. Jadi sudah lengkap. Bukannya semua badan publik begitu, Pak? Ya itu harus. Nah, inilah terkait dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Informasi ini. Di samping tugas pokok Komisi Informasi ini menyelesaikan sengketa informasi. Iya, betul. Nah, yang kedua, Komisi Informasi ini berkewajiban mendorong badan publik ini untuk membuka akses informasi itu seluas-luasnya. Jadi salah satu tugas Komisi Informasi untuk mendorong badan publik itu. Nah, inilah artinya program kami, yang kegiatan yang sudah dilaksanakan ini ada beberapa kami kunjungan ke kabupaten kota. Nah, ini kami mendorong badan publik itu untuk ya dari sisi sarana ini tadi harus dilengkapi. Itu. Jadi jangan jadi hambatan masyarakat untuk mengakses informasi di badan publik itu. Oke, baik. Nah, sahabat Sumsel, itu sudah kita ngobrolin sedikit apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keterbukaan informasi publik ya Pak ya. Nah, nanti kita bakal ngebahas lagi lebih lanjut. Makanya sahabat Sumsel, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung komen ya. Nanti langsung ditanyakan dan dijawab langsung dengan Pak Khori selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Dan stay tune terus di Radio Sumsel maju untuk semua. Ini lagu yang spesial banget. Kalau tadi kita dengerin lagunya dari Paciponda ya. Nah, sekarang kita mau dengerin lagunya Biarlah Bulan Bicara. Ini juga di request sama Pak Khori ya Pak ya. Here we go. Radio Sumsel maju untuk semua. Radio Sumsel maju untuk semua. Bruri Marantika, Biarlah Bulan Bicara, ini langsung di request sama Pak Khori ya. Ini lagu favorit banget gak sih Pak? Iya. Lagu favorit ya. Ini lagunya tahun berapa sih Pak? Ini di era tahun 80-an ini. Lagu tahun 80-an dan sampai sekarang enak banget ya didengerin. Masih eksis. Masih eksis, betul-betul. Walaupun orangnya udah nggak eksis lagi. Nah, oke. Tadi kita ngobrolin tentang keterbukaan informasi publik Pak, yang memang harus semua badan, instansi dan lain-lain itu memang mereka harus mempersiapkan dan mempunyai minimal website yang bisa diakses sama masyarakat ya Pak. Betul. Ya, apalagi kita sudah ada di revolusi 4.0. Iya. Nah, kalau ngomongin tentang informasi-informasi seperti itu Pak, yang kita sekarang sudah menuju dengan era digitalisasi ya Pak ya. Apa sih Pak yang dilakukan oleh Komisi Informasi untuk menindaklanjuti itu? Silakan Pak. Ya, itulah tadi saya katakan tadi, ada tupoksi kami itu yang salah satunya itu mendorong badan publik ini untuk membuka akses seluas-luasnya informasi yang ada di badan publik itu. Nah, ini program kami ini bagaimana caranya ke depan ini supaya setiap badan publik itu menyiapkan perangkat baik lunak maupun perangkat kerasnya itu, websitenya ini tadi, supaya mempermudah masyarakat yang membutuhkan informasi. Ini yang ke depan yang akan kami rancang sesuai dengan yang kami
sampaikan dengan kabupaten kota. Ini supaya badan publik ini untuk memenuhi perangkat-perangkat itu tadi. Seperti contoh begini, kalau ada masyarakat yang tinggal di Palembang, masyarakat ini membutuhkan informasi di salah satu badan publik, misalnya di Musirawas. Jadi masyarakat ini tidak perlu lagi datang ke Musirawas, dia cukup tinggal buka aja di Palembang nih. Informasi apa yang dibutuhkan, setelah dibuka muncul. Nah ini yang untuk ke depan kita rancang, kita kerjasama dengan kabupaten kota supaya untuk mempermudah akses itu tadi. Gitu. Oke. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan Pak, kalau Komisi Informasi ini kan masih tidak terlalu familiar ya di telinga masyarakat. Nah, bagaimana Pak? Apa yang menjadi program utama atau concern utama dari Komisi Informasi ini sendiri Pak untuk itu? Ya, Komisi Informasi ini untuk Sumatera Selatan ini memang relatif baru, artinya dibentuk tahun 2011 itu. Nah, periodisasi komisioner ini 4 tahun, berarti yang pertama 2011 sampai 2015. Yang kedua 2015 sampai 2019. Nah, ini yang periode ketiga ini periodisasinya 2020 sampai 2024. Jadi baru 3 tahun. Baru berjalan. 3 periode. Iya, 3 tahun berjalan ya. Itu 3 periode itu 12 tahun. Oh, oke. Nah, memang kami lihat artinya keberadaan lembaga ini memang belum begitu dikenal oleh masyarakat. Tidak seperti lembaga-lembaga lain seperti KPU, Bawaslu. Itu anak-anak kecil udah tahu. Kalau yang namanya KPU apa? Oh, tahu dah. Ya, sudah familiar di telinga masyarakat ya. Inilah tugas kami ke depan ini, tidak henti-hentinya mensosialisasikan. Artinya keberadaan lembaga Komisi Informasi ini, termasuk tugas pokok dan fungsinya. Ini kami lihat di masyarakat masih banyak yang belum paham. Betul. Jadi kami seperti pernah bincang-bincang dengan masyarakat. Jadi masyarakat ini persepsinya Komisi Informasi ini apa tuh? Komisi penyiaran. Sebut ya lain. Nah, itu beda, tugas pokoknya beda. Itu. Nah, inilah tugas kami ke depan, salah satu program kami ini untuk mensosialisasi keberadaan lembaga ini. Mensosialisasinya dengan cara apa, Pak? Ya, langkah pertama kami mengunjungi kabupaten kota. Artinya, mengunjungi ke badan publik yang ada di kabupaten kota supaya mereka bisa juga untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Jadi apa sih informasi publik? Nah, ini tadi saya garis bawahi yang pertama dari awal tadi. Di dalam undang-undang informasi itu, keterbukaan informasi itu disebutkan di pasal 2 itu. Pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka. Artinya boleh diakses. Tapi masyarakat masih banyak belum paham. Tidak semua informasi itu yang dapat dibuka. Ada pengecualian. Itu yang diatur di dalam pasal 17. Ada beberapa ini terkait informasi ya, Pak? Iya, ada beberapa item informasi yang dikecualikan, tidak boleh. Seperti informasi di bidang pertahanan dan keamanan negara. Tidak boleh itu dibuka. Sifatnya itu rahasia negara, ya, tertutup. Yang kedua, seperti informasi di bidang penegakan hukum. Itu tidak boleh masyarakat minta informasi di aparat penegak hukum seperti di KPK, di kejaksaan, atau di kepolisian. Itu informasi yang dikecualikan, tidak boleh. Nah, itu ada beberapa item informasi yang dikecualikan. Nah, ini masyarakat belum paham juga. Nah, yang kedua, masyarakat juga banyak yang belum memahami bagaimana prosedur meminta informasi itu. Nah, ini kan di setiap badan publik itu ada namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, tugas PPID inilah yang melayani untuk
ke masyarakat yang membutuhkan informasi. Nah, ini prosedur ini kebanyakan yang seperti yang kami lihat sengketa-sengketa yang masuk ke Komisi Informasi, pemohon ini dia langsung dengan pimpinan badan publik itu. Nah, itu kan salah. Betul. Seharusnya dia melewati ke PPID. Jadi prinsipnya keterbukaan informasi di badan publik ini satu pintu. Jadi kalau di lingkungan pemerintah daerah itu sudah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2017. Jadi setiap informasi itu masyarakat yang membutuhkan harus lewat satu pintu. Itulah namanya lewat PPID. Itu mekanismenya. Ini yang masyarakat juga masih banyak yang masih awam itu. Dan juga ini Komisi Informasi ini Pak menaungi apa dan menaungi siapa? Jadi Komisi Informasi ini itu tadi tugas pokok dan fungsinya itu menerima, memeriksa, memutus sengketa informasi antara pemohon dengan badan publik. Nah, pemohon ini tadi masyarakat. Jadi sengketa informasi itu terjadi ketika masyarakat meminta informasi di suatu badan publik. Badan publik tidak menanggapi atau memberi tidak sepenuhnya atau tidak sesuai dengan yang diminta oleh pemohon. Itu berarti terjadi sengketa. Nah, ketika terjadi sengketa itulah si pemohon informasi ini mengajukan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi. Baik. Nah, informasi itu terkait sengketa informasi itu terkait tentang apa, Pak? Apakah itu bisa terkait tentang prestasi pelayanan publik atau infrastruktur dan lain-lain? Itu bagaimana, Pak? Oh, jadi objeknya itu begini. Kalau sengketa informasi ini sebetulnya sederhana. Objeknya itu ketika ada pemohon meminta informasi ke badan publik. Nah, badan publik tidak memberi. Nah, itulah terjadi sengketa. Tapi kalau terkait dengan prestasi atau badan publik itu melaksanakan suatu tugas tidak sesuai dengan prosedur atau SOP-nya, nah itu bukan kewenangan kami. Itu kewenangan ombudsman. Nah, itu. Tapi kalau yang menyangkut prestasi itu kewenangan pengadilan. Betul. Jadi kami ini sederhana saja sengketa itu. Ketika masyarakat dalam hal ini pemohon meminta informasi ke badan publik tidak diberi. Nah, itulah terjadi. Jadi Komisi Informasi yang bertugas dan berwenang ya untuk mengkaji ada apa sebenarnya gitu ya. Oke. Nah, sahabat Sumsel, kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi tentang Komisi Informasi itu apa. Terus apakah sejauh ini di Sumatera Selatan banyak terjadi hal demikian, sengketa informasi. Nah, kita bakal ngobrol lagi masih dengan Pak Khory Kunci selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumsel. Tetap di Radio Sumsel Maju untuk Semua. Radio Sumsel Maju untuk Semua masih bareng Ive Mandani di Sumsel Maju ya. Hari ini masih bareng Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumsel dengan Pak Khory tentunya. Ivo tadi sempat ngebahas sama Pak Khory apa sih sengketa informasi yang dimaksud. Apa yang sudah terjadi yang ada di Sumatera Selatan ini? Apa sengketa apa yang sudah terjadi? Nah, mungkin bisa Pak Khory jelaskan sedikit bocoran ya. Sengketa informasi yang sudah masuk ke Komisi Informasi itu sendiri. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi begini, kalau definisi menurut undang-undang itu menyebutkan informasi. Informasi itu, informasi publik itu baik dalam bentuk artinya yang dihasilkan rekaman, dokumen. Nah, itu menurut definisi ini undang-undang informasi. Tapi kalau secara konkret di masyarakat, kami melihat sengketa-sengketa yang masuk. Nah, rupanya informasi yang dimintakan oleh masyarakat ini informasi dalam bentuk data. Nah, itu dalam bentuk data. Jadi misalnya ada masyarakat minta informasi tentang di sekolah, misalnya minta informasi tentang penggunaan dana BOS. Berarti kan data. Betul. Itu. Tapi
ada kita artinya di masyarakat informasi. Seperti saya contohkan gini. Kalau saya menanyakan pada Mbak, sudah ada belum Kak informasi kapan gaji ke-13 cair? Itu kan informasi. Tapi bukan itu yang dimaksud informasi undang-undang. Apakah yang saya menanyakan kepada Mbak sudah ada informasi belum kapan cair gaji ke-13? Ketika Mbak tidak memberikan informasi itu, apa itu sengketa? Bukan. Nah, jadi yang dimintakan oleh masyarakat informasi ini secara konkretnya ini dalam bentuk data. Berarti ada prosedur dan juga ada persyaratannya ya yang iya. yang bisa disebut itu sengketa informasi Iya. gitu ya Pak ya. Iya. Nah, tapi kalau untuk sejauh ini Pak, setelah 3 periode ya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan itu berdiri, instansi mana Pak yang sering adanya sengketa informasi itu? Kalau di masa periode sekarang itu sudah ada lebih kurang 50 sengketa yang masuk. Ini 80% itu ada di tingkat artinya badan publik di tingkat kabupaten kota. Oke. Gitu. Kalau tingkat provinsi kosong, nol, Kosong ya. zero. Oh, berarti zero mistake Ya. ya untuk Jadi sengketa makanya informasi. kami memberikan apresiasi kepada badan publik di tingkat provinsi. Jadi kami melihat bahwa badan publik di tingkat provinsi ini sudah, kalau dalam istilah informasi ini, sudah informatif dia, sudah terbuka. Makanya tidak ada sengketa yang masuk. Nah, ada beberapa kabupaten kota ini yang masuk sengketa ini di badan publik di kabupaten kota. Nah, ini yang, tapi itu juga setelah kami masuk di dalam persidangan, itu tidak memenuhi persyaratan. Sementara di dalam undang-undang ini sudah jelas, ketika ada masyarakat atau pemohon informasi harus memenuhi persyaratan ini. Nah, itu. Contoh salah satunya itu harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Betul. Nah, yang dimaksud di situ itu kan masih sifatnya umum. Nah, yang dimaksud yang sebenarnya itu secara konkret. Betul. Itu. Contoh ini. Ketika ada masyarakat meminta informasi tentang curah hujan misal di MKG. Ya. Nah, itu kan harus diberi itu. Nah, itulah yang maksudnya masyarakat ini kan punya kepentingan langsung di situ. Mungkin masyarakat untuk mengetahui curah hujan ini, mungkin masyarakat petani ini untuk menanam padi dia tahu. Oh, bulan sekian itu masa hujan, bulan sekian masa kemarau misal. Nah, itu wajib diberi gitu. Nah, ini yang dimaksud punya kepentingan langsung, artinya punya maksud dan tujuan yang jelas. Itu yang dimaksud undang-undang itu. Oke, baik. Nah, dan boleh dong Pak, tadi kita sudah ngobrol dan Ivo rasa sudah cukup jelas tentang Komisi Informasi Keterbukaan, dan juga apalagi kita sudah mengapresiasi pemerintah provinsi ini sudah zero mistake untuk keterbukaan informasinya ya. Nah, mungkin himbauan Pak, dan juga adakah ajakan langsung untuk masyarakat dari Komisi Informasi untuk Sahabat Sumsel yang sudah bergabung untuk tentang Komisi Informasi itu sendiri, apakah atau mungkin ada Sahabat Sumsel yang mau memberikan informasi bagaimana caranya dan lain-lain. Silakan Pak Korea. Ya. Jadi kalau ada sahabat Sumsel ini yang memerlukan informasi itu, ya kalau memang mereka bisa langsung ke badan publik itu lebih bagus. Artinya dia langsung ke badan publik itu mengajukan permohonan informasi ke PPID-nya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, di situ nanti dilayani, ada beberapa persyaratan yang formulir yang harus diisi. Nah, itu melengkapi identitas itu. Insya Allah kalau itu dipenuhi, ya dari badan publik juga merespon itu. Nah, harus merespon ya Pak. Harus itu. Nah, yang ketika masyarakat ini yang belum paham ini, kadang-kadang dia tidak memenuhi persyaratan itu. Cukup melampirkan KTP, buat surat permohonan. Nah, tidak cukup itu. Betul. Ada formulir yang disiapkan oleh PPID itu tadi. Itu harus diisi. Nah, salah satu isi formulir itu tadi harus
jelas maksud dan tujuan. Dan juga yang berkepentingan langsung. Langsung itu. Nah, ini yang perlu kami sosialisasikan kepada masyarakat sebagai pengguna atau pemohon informasi. Nah, itu. Oke, nah untuk himbauan Pak, boleh untuk sahabat Sumsel yang mau memberikan informasi atau ada keluarga, karena juga kita sekarang lagi ada di pesta demokrasi yang memang kita harus memilah-milah ya informasi-informasi yang baik dan yang harus kita sebarkan dan yang tidak. Silakan Pak. Ya, nah ini di era menghadapi pilkada serentak. Nah ini di KPU itu ada PPID. Ya. Jadi seharusnya di KPU ini mempunyai petugas yang di PPID itu untuk melayani informasi yang diminta oleh masyarakat. Dengan adanya keterbukaan di lembaga atau badan publik itu, ya masyarakat tahu. Contoh, kalau saya mau menanyakan atau mengecek saya ini masuk di DPT, nah itu kan KPU itu sudah ada perangkatnya, tinggal klik saja. Oh, ketika dibuka, oh ada nama saya. Betul. Nah itu. Nah yang berikutnya di masalah tahapan-tahapan, misalnya masyarakat harus tahu itu. Nah informasi-informasi itu ya sifatnya terbuka itu. Jadi himbauan kami dari komisi ini supaya setiap badan publik itu artinya lebih informatif lagi ke depan ini. Karena ada satu prinsip, artinya keterbukaan informasi ini tujuan akhirnya itu ada dua. Yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ini yang tidak kalah pentingnya, dengan adanya keterbukaan informasi publik di badan publik itu, ini menumbuhkan atau menambah kepercayaan masyarakat terhadap badan publik itu. Saya berikan contoh misal di dalam pemerintahan. Kalau pemerintahan itu dipercaya oleh masyarakat, otomatis pemerintahan itu kuat. Nah itu prinsipnya itu. Betul. Karena informasinya jelas, transparansinya ada, datanya jelas gitu-gitu ya Pak ya. Oke deh, Bapak Khory, terima kasih untuk kita ngobrol pagi hari ini. Terima kasih atas informasinya juga ya. Semoga Komisi Informasi bisa memberikan informasi-informasi dan juga menjembatani informasi-informasi yang dibutuhkan sama masyarakat dengan badan instansi yang terkait ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak Khory yang sudah untuk ngobrolnya pagi hari ini. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya dan semoga program-programnya ke depan lancar-lancar Pak. Kalau bisa Radio Sumsel diikut sertakan. Boleh. Terima kasih sekali lagi Pak Khory dan terima kasih untuk sahabat Sumsel yang udah gabung bersama kita pagi hari ini untuk ngobrol tentang keterbukaan informasi publik, mendorong partisipasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik. Dan untuk sahabat Sumsel yang mungkin sekarang lagi khawatir banget karena sekarang mau ke kantor atau tadi itu sempat terputus, kita ngobrolnya, tenang aja, ini bisa dilihat langsung di akun YouTube channel kita di Radio Sumsel. Jadi kapanpun dan dimanapun sahabat Sumsel bisa langsung nonton ya hasil kita ngobrol tadi dengan Pak Khory selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumsel. Terima kasih sekali lagi Pak Khory dan terima kasih sahabat Sumsel. Stay tune terus di Radio Sumsel, maju untuk semua bareng FM Anda. Radio Sumsel, maju untuk semua.